Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan mengkaji berkaitan dengan pendapat sebagian orang berpendapat bahwa doa yang dikirimkan oleh orang mukmin lain kepada mukmin yang lain itu tidak sampai, dan menurut sebagian yang besar ulama-ulama, jumhur ulama itu mengatakan sampai. Oleh karena itu, ini kebetulan kita ini juga sudah lebih dari 40 tahun ini. Sudah lebih ya. Lebih. Kata seorang penulis buku yang mengomentari tentang berkaitan umur, jadi rata-rata usia umat Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu usia rata-ratanya. Tapi ada juga yang sampai 80 ada. Insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Namun karena rata-ratanya adalah 60 tahun, maka kata penulis buku itu ibarat orang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Semarang. Jadi perjalanan Jakarta-Semarang itu kalau orang sudah usia 40 tahun, maka ibaratnya sudah sampai kota Pekalongan. Kalau sudah sampai kota Pekalongan itu tinggal ke timur sedikit, ke daerah Batang, lalu apa? Kendal apa Weleri dulu tuh? Weleri lalu Kendal. Kendal baru Semarang. Itu artinya usia 40 tahun itu sudah 2/3 kita ambil kalau jatah kita 60 tahun. Karena itu maka kita menggaji hadir kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Penting kajian ini kita sampaikan, mendoakan almarhum atau almarhumah itu doanya sampai apa tidak. Sebab ada ulama, ada ustadz yang mengatakan bahwa doa itu tidak sampai. Mereka berdalil dari Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia akan memperoleh apa yang telah diusahakannya. Nah, di sini nanti ulama-ulama yang berpendapat bahwa doa itu sampai juga mengkaji ayat ini. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Hari ini kaum muslimin rahimakumullah, sering kemudian ayat ini dikaitkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Jadi ada 3, apabila seorang anak cucu Adam telah wafat, telah meninggal, telah almarhum, maka hanya akan ada 3 amalan yang bisa mengalir pahalanya walaupun yang bersangkutan telah wafat. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin sholih yad'ulah, anak cucu yang mendoakan. Mudah-mudahan kita semua nanti anak cucu kita mendoakan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadis riwayat Muslim. Nah, berkaitan dengan itu nanti akan kita sampaikan. Imam Suyuti mengatakan bahwa berdasarkan hadis tersebut, berdasarkan dalil-dalil yang lain, dan beliau membaca dalil-dalil yang lain, itu ada 10 amalan yang pahalanya mengalir. Insyaallah di waktu lain akan kami sampaikan. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Suatu hari Kiai Haji Suraqran Makmun ditanya berkaitan dengan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Lalu kemudian si penanya itu mengatakan, Kiai, berkaitan dengan ini ada yang berpendapat adamul intifa'i bi amalil ghairi lil ghair. Kiai,
Ada orang berpendapat bahwa adamul intifa, tidak ada manfaatnya bi amalil ghair, amalan orang lain, perbuatan orang lain, lil ghairi, untuk orang lain. Ini artinya bahwa umat Islam, perbuatan umat Islam terhadap umat Islam yang lain, perbuatan mukmin yang satu kepada mukmin yang lain, kalau berpedoman pada pendapat ini tidak ada manfaatnya. Nah, lalu benarkah itu? Kajian kita pagi ini insya Allah akan kita tuntaskan. Namun kalau nanti akan ada yang mau bertanya, monggo, kami terbuka dan siap untuk dikritik. Kemudian Kiai Syukurun Mamun mengatakan adamul intifa'i bi'amil ghairi lil ghair, berkaitan dengan ayat tadi, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Itu ayat itu tidak menutup perbuatan orang lain terhadap orang lain. Jadi kalau bahwa orang itu setelah wafat itu amalnya itu putus, perbuatan itu putus, dan dia akan membawa di akhirat nanti amal yang dia perbuat, itu betul. Tetapi tidak menutup perbuatan orang lain terhadap orang lain. Kayak tadi Imam Ustadz Tisna tadi mengatakan di dalam doanya, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang-orang mukmin. Jadi siapapun yang mukmin dari zaman Nabi sampai hari ini, lil muslimin wal muslimat, orang-orang muslim laki dan muslim perempuan. Diperjelas lagi al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Nah, dengan doa itu insya Allah doa itu sampai dan terkabul. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Apa buktinya bahwa amalan orang lain tidak tertutup untuk orang lain? Berkaitan dengan ini kita menggunakan dalil yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi berkaitan dengan surat An-Najm ayat 39, Ibnu Taimiyah memberikan syarah sebagaimana dikutip oleh syarah pensyarah kitab Tafsir Jalalain yang dikenal dengan Tafsir Sawi. Imam Ibnu Taimiyah ini adalah mbahnya Salafi. Mbahnya Salafi. Beliau mengatakan, man i'taqada annal insana la yantafi'u illa bi amalihi faqad kharaqal ijma wa dzalika batilun min wujuhin katsiratin. Kata Imam Ibnu Taimiyah, man i'taqada, barang siapa yang berpendapat, barang siapa yang memiliki pendapat, memiliki i'tiqad, annal insana, sesungguhnya manusia, la yantafi'u, tidak bermanfaat buat manusia yang lainnya, illa bi amalihi, kecuali amal yang diperbuat oleh manusia itu, faqad kharaqal ijma, maka itu merobek-robek ijma, merobek-robek pendapat bersama. Wadzalika batilun, dan pendapat yang begitu itu batil, tidak sah, min wujuhin katsiratin, ditinjau dari berbagai aspek. Jadi mbahnya Salafi sendiri mengatakan kalau orang berpendapat bahwa perbuatan orang lain tidak bermanfaat untuk orang lain, perbuatan mukmin lain tidak bermanfaat untuk mukmin lain, perbuatan muslim lain tidak bermanfaat muslim lain, maka itu merobek-robek ijma. Dari mana pendapat ini didasarkan? Ada 20 alasan. Wah, ini banyak banget nih 20 alasan. Sampai siang nggak habis nih.
Yang pertama, annal insana yantafi'u bidu'ai ghairihi wa huwa intifa'u bi amalil ghair. Annal insana, bahwa sesungguhnya manusia, yantafi'u bermanfaat, bidu'ai ghairihi dengan doa kepada orang lain, wa huwa intifa'u bi amalil ghair, itulah salah satu manfaat dari perbuatan orang lain terhadap orang lain. Kiai Haji Sukron Makmun mengatakan, kalau orang sholat jenazah, ini sholat jenazah, yang sholat yang hidup atau yang mati? Yang hidup. Yang disolati yang mati. Nah, ketika sholat jenazah, jenazah berada di depan, kita sholati, maka berarti yang mensolati itu memohon kepada Allah agar, nah kita lihat di dalam sholat jenazah, takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat kepada Nabi, takbir ketiga doa untuk jenazah atau untuk mayat. Nah, ini kan sholat jenazah kan diperintah oleh Nabi, disuruh oleh Nabi, diperintah oleh Nabi. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayatnya laki-laki satu, kalau mayatnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau mayatnya perempuan satu. Kalau mayatnya banyak, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nah, ini pentingnya mengerti dhamir. Jadi kalau orang udah jadi ustadz mesti mengerti dhamir huwa huma hum. Nah, itu doa minimal. Kalau doa mau panjang bisa ditambah, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa zilhu bil ma'i wa salj. Nah, kita lanjut biar cepat. Ini terusnya, wa adkhilhul jannata wa min azabil akhirah. Nah, di ujung dari doa itu, wa adkhilhul jannata, ya Allah masukkan jenazah ini, mayat ini kelak al jannata, ke dalam surga. Wa idzu min azabil akhirah wa idzu min azabil qabri, dan jaga jangan sampai terkena siksa kubur, dan akhirnya wa adzabin nar, dan jangan sampai dimasukkan neraka. Ini kan doa muslim, doa mukmin. Makanya di dalam hadis yang lain, makin banyak menyolati, insya Allah mayat itu diampuni. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kita mesti tahu. Jadi ini apa artinya? Adamul intifa'u bi amalil ghair lil ghair, bahwa perbuatan orang lain bermanfaat untuk orang lain. Perbuatan mukmin lain bermanfaat untuk mukmin lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.